Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Wahyu Dwi Lestari dengan NIM 2417101088 dari kelas Bahasa Indonesia 12. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional di masa depan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah bahasa Indonesia bisa sejajar dengan bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa internasional lainnya? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, kemudahan struktur bahasa Indonesia. Salah satu keunggulan bahasa Indonesia adalah struktur bahasanya yang sederhana dan mudah dipelajari. Tidak seperti bahasa asing lain yang memiliki banyak aturan rumit. Bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan kata kerja berdasarkan waktu, tidak ada jenis kelamin dalam kata benda, dan ejaan yang cukup konsisten. Contohnya, kata makan, tetap makan. Apakah itu terjadi kemarin, hari ini, atau besok? Hal ini tentu sangat memudahkan orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu jumlah penutur bahasa Indonesia yang besar. Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk. Hampir seluruh warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah. Dengan jumlah penutur yang besar, bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikenal dan digunakan secara luas. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa yang efektif, menghubungkan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi media komunikasi yang kuat dan fleksibel, yang juga bisa diaplikasikan dalam komunikasi internasional. Yang keempat, yaitu pengaruh bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia mulai dikenal dan dipelajari di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Bahkan, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang diajarkan di universitas-universitas luar negeri. Ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kelima, yaitu kekayaan budaya dan sejarah yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kaya akan kata-kata serapan dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Arab, Belanda, dan Portugis. Hal ini membuat bahasa Indonesia sangat dinamis dan mudah diterima oleh orang dari berbagai latar belakang budaya. Selain itu, bahasa ini juga jendela untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beragam ke dunia internasional. Yang keenam, yaitu dukungan pemerintah dan target tahun 2045. Pemerintah Indonesia memiliki visi besar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045, yang mana pada tahun tersebut bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai target ini, pemerintah harus mendorong pengembangan bahasa Indonesia melalui pendidikan, diplomasi budaya, dan promosi internasional. Yang ketujuh, yaitu peran bahasa Indonesia dalam dunia bisnis dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya pariwisata dan bisnis internasional di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting yang dapat memperkuat hubungan bisnis dan memudahkan interaksi dengan wisatawan asing. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini yaitu dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Dari beberapa penjelasan tersebut, pastinya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kualitas pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dan konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam negeri. Selain itu, kita juga harus terus melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh bahasa asing. Kita, sebagai generasi muda, memiliki peran yang penting dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
serta mempromosikannya ke dunia luar. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi generasi muda dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional karena kemudahan strukturnya, jumlah penutur yang besar, kekayaan budaya, dan dukungan dari pemerintah. Dengan kerjasama semua pihak, termasuk kita sebagai generasi muda, impian bangsa Indonesia menjadi bahasa dunia bukanlah hal yang mustahil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk tetap terus belajar bahasa Indonesia dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.